Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Normalina pada Learning Journal Anti Korupsi. Kali ini kita akan membahas tentang nilai dasar ASN, yaitu anti korupsi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu makna korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas dan dapat berdampak secara jangka panjang. Kemudian, korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Jika ada niat dan kesempatan, maka terciptalah sebuah korupsi yang dilakukan dalam keadaan terpaksa ataupun memaksa ataupun dipaksa. Korupsi banyak ataupun sedikit. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, kemudian merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Terus yang berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, kemudian berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, dampak buruk dari korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya yang pertama dari segi tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Yang kedua dari sisi tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga dari segi tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, serta hilangnya kewibawaan pemerintah. Kemudian dari segi tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa semakin jauh dari korupsi? Yang pertama, kita harus mengetahui penyebab dari korupsi itu sendiri. Yang pertama, dari segi penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi, dan kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dari 4 sisi, dari 4 aspek. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi, kemudian dari aspek organisasi, kemudian dari aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, kemudian dari sistem yang buruk, kemudian tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Yang pertama, harus adanya perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Kalau dari perbaikan sistem, adanya peraturan perundang-undangan, adanya reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Dari segi perbaikan manusia, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Kemudian unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang pertama dari unsur subjektif atau orang yang melakukannya, bisa setiap orang, bisa dari penyelenggara negara, bisa dari pegawai negeri, ataupun bisa dari korporasi. Kemudian untuk unsur objektifnya, karena adanya janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara seperti uang, akta, surat, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.
Untuk jenis tindak pidana korupsi ada 30 jenis delik korupsi, yakni yang pertama 2 jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua ada 28 jenis delik yang mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya. Kemudian tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Dan yang keenam adalah saksi yang membuka identitas pelapor. Selanjutnya ada tipologi korupsi. Yang pertama adalah white collar crime, yaitu merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan para pelaku yang sangat profesional, baik dalam bentuk objek perbuatannya maupun pelaku subjektifnya, yang tidak saja perorangan tetapi mencakup korporasi, bahkan perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan negara secara luas, yang mana pelaku kejahatan ini mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah invisible crime, adalah kejahatan yang tidak tampak, yaitu adanya prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya maupun tingkat profesionalitas sebagai pelaku tindak pidana, yang mana kejahatan ini berlindung di balik asas legalitas. Karena kesulitan pembuktian disebabkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah low visibility, yaitu bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis karena perbuatan tersebut tertutup dalam pekerjaan formal dalam batasan kewenangannya. Yang keempat adalah extraordinary crime, yaitu merupakan bentuk kejahatan dengan modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa, sehingga kejahatan itu baru dirasakan dan diketahui setelah waktu yang lama. Yang kelima adalah welfare crime, merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya yang sudah makmur, misalnya banking crime. Yang keenam, public power atau economic power, yaitu dilakukan oleh penguasa dan pengusaha yang mempunyai kekuasaan pemerintahan atau public power, dan kuasa ekonomi atau economic power atau seorang konglomerat, yang mana penguasa melakukan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang mempunyai dampak yang luas sehingga kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sulit terjangkau hukum atau offense beyond the reach of the law. Yang ketujuh adalah professional fringe violator, adalah bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir yang dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara yang melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Kemudian bagaimana caranya kita membangun kesadaran anti korupsi? Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaan kita sebagai manusia di muka bumi, dan akan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupan kita harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, sehingga akan selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik, agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Selanjutnya mengenai tunas integritas, yaitu orang-orang yang berprinsip hal manusia sebagai faktor kunci perubahan, yaitu kita. Kita harus menjadi tunas integritas yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci dari sebuah perubahan untuk memberantas korupsi melalui pendidikan akhlak dan moral. Kemudian peran tunas integritas yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi.
kemudian mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Kemudian cara mengidentifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, kita harus bersifat jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang berintegritas, yang pertama kita harus memperbanyak teman dan berperilaku positif. Kemudian memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Kemudian memperbanyak rutinitas atau ritual positif dan membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain-lain. Kemudian cara proteksi integritas. Yang pertama, melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri. Yang kedua, melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif tersebut dan melakukan multi-protection of integrity. Kemudian bagaimana caranya mengimplementasikan sistem integritas? Yang pertama, seorang pimpinan yang berintegritas tinggi memiliki dua kata kunci dalam implementasi sistem integritasnya, yaitu penyelarasan dan pengendalian. Kedua kata kunci tersebut akan berjalan dengan baik lewat keikhlasan dan kebijaksanaan hasil proses internalisasi integritas secara seutuhnya pada diri pemimpin organisasi. Kemudian komponen sistem integritas, di mana sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika antara lain meningkatkan peran pengawasan internal, post-employment, integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis resiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, serta evaluasi eksternal integritas. Kemudian kematangan praktek sistem integritas. Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat tahapan. Yang pertama, not performance atau belum ada kinerja. Yang kedua, ad hoc, sementara, reaktif, mendadak. Kemudian planned, terencana dan terorganisasi dengan baik. Dan institutionalized, yaitu menyatu dengan sistem organisasi. Evaluated, telah dapat dievaluasi dan dapat dioptimalkan. Demikian presentasi dari saya. Semoga kita sebagai aparatur sipil negara dapat berperilaku yang jauh dari korupsi. Semoga kita selalu berintegritas tinggi dan memiliki sifat yang amanah dan berkarakter, serta menjadi ASN yang profesional. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.